Bila perlu kita akan sidak di tempat-tempat mereka biasa menjual babi. Bisa? 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 Cocok? Bentuk tim. Tapi dalam urusan membela agama, kita siap mati di jalan Allah. Apabila kelompok gerombolan rasis yang mabok kencing onta melakukan aksi turun ke lapangan untuk menutup lapak ataupun tempat penjualan daging babi, maka saya, Boasa Simanjuntak, siap menggerakkan kembali puluhan ribu massa peternak dan penjual daging babi untuk menghadapi konflik horizontal yang diciptakan oleh kelompok gerombolan rasis atau kadrun mabuk kencing onta. Dan Anda jual, kami siap memborong timbang tonase. Salam sebangsa dan setanah air dalam perbedaan suku, agama, adat istiadat, golongan serta asal-usul yang dibalut Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kata pembuka, saya Boasa Simanjuntak, pemimpin 70.000 massa dalam gerakan aksi Save Babi 10 Februari 2020 melawan si Otong. Dengan ini menyatakan setegas-tegasnya kepada Wali Kota Medan untuk mencabut Surat Edaran Wali Kota Medan nomor 500.7.1.1540 tertanggal 13 Februari 2026 tentang pengelolaan penataan penjualan daging non halal, dan tidak ada kata revisi yang isunya disepakati oleh kelompok lain. Bahwa keluarnya Surat Edaran Wali Kota Medan nomor 500.7.1540 yang tertanggal 13 Februari 2026 adalah berdasarkan tekanan kelompok gerombolan rasis yang anti terhadap umat non-Islam dengan ancaman waktu 3 kali 24 jam. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 berbunyi bahwa negara menjamin hak individu setiap orang untuk memilih bidang usaha ataupun pekerjaan demi kelangsungan hidup. 2. Indonesia bukan negara syariah, bukan milik mayoritas, bukan milik kadrun, dan bukan milik pemabok kencing onta, serta bukan milik kelompok gerombolan rasis. 3. Peribadatan umat Kristen dipersekusi, gereja di plaza ditutup, pembangunan gereja dilarang, dan sekarang nyawa kehidupan pedagang daging babi mau dimatikan. 4. Bagi kami umat non-Islam, daging babi adalah halal dan para pedagang penjual daging babi tidak pernah menawarkan ataupun menyuguhkan daging babi kepada umat Islam. 5. Kata kalimat pengelolaan penataan adalah topeng kebencian terhadap umat non-Islam yang beranggapan Indonesia negara syariah milik mayoritas yang ditunggangi oleh kelompok gerombolan kadrun mabuk kencing onta. 6. Daging babi bukan barang terlarang seperti narkoba. Dan sebelum saudara Riko Waas lahir dan menjadi wali kota Medan, para pedagang daging babi sudah menjual daging babi selama puluhan tahun dan turun-temurun. 7. Apabila kelompok gerombolan rasis yang mabok kencing onta melakukan aksi turun ke lapangan untuk menutup lapak ataupun tempat penjualan daging babi, maka saya, Boasa Simanjuntak, siap menggerakkan kembali puluhan ribu massa peternak dan penjual daging babi untuk menghadapi konflik horizontal yang diciptakan oleh kelompok gerombolan rasis atau kadrun mabuk kencing onta. Dan Anda jual, kami siap memborong timbang tonase. 8. Kami sudah muak dengan jenuh yang selama ini terintimidasi dan teraniaya oleh kelompok kecil gerombolan kadrun rasis yang senantiasa menyebut mayoritas. Kata penutup, Indonesia negara Pancasila berajaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbalut Bhinneka Tunggal Ika, dan bukan negara khilafah, bukan negara milik umat mayoritas, bukan negara milik kadrun maupun milik gerombolan rasis yang mabok kencing onta. Anda camkan itu. Cabut. Tidak ada revisi. Tolak revisi. Cabut. Jangan sampai dinina-bobokkan, jangan sampai dibuai, jangan sampai ada bonbon. Ya, yang mau saya sampaikan,
jangan pemerintah berdiri di atas tekanan sekelompok gerombolan mereka-mereka yang rasis radikal. Ya, bahwa surat edaran adalah sesuatu aturan kebijakan yang bukan turunan dari minimal peraturan daerah atau ada turunan peraturan pemerintah. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa surat edaran wali kota tersebut hanyalah berupa kebijakan dan harus dicabut, tidak ada kata revisi. Demikian. Tidak ada istilah halal dan non halal. Setuju? Kami mengatakan, kami sebagai minoritas, tolong diperhatikan, jangan ada sentimen pribadi, desak suku, yang kami mengatakan supaya kewajiban aturan yang ditentukan oleh wali kota adil dan merata. Setuju kawan? Alias, yang ada di pulau sana, yang ada di kota Medan, kalau tidak ada lagi, ada itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga saudara kami dari Bangka. Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan. Dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah. Malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100. Kalian 1.000. Cehan, ini penghinaan. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu penghinaan. Kalau aku tahu, kalau aku 500 perak aku kasih, 500 bersyukur dikasih 1.000, 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi, kelemahan sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan, minta stopkan motor berbulan-bulan sampai macet. Orang Kristen nggak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai, anggota yang bekerja sama, anggota yang gotong royong, bukan minta-minta kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit, orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta, nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam, di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Nggak ada malunya, nggak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya, kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai, tapi minta sedekah-sedekah. Ampun, disinilah kelemahan orang Islam itu, woy. Ya, disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini, banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum, pura-pura bikin pincang ya kan, pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan, supaya apa? Supaya orang hibah, supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya, ya, saya sebagai Islam, di sini saya malunya.
Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelean Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang nggak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Inilah teman aku yang tidak satu akidah, tapi dia saling menghargai, saling toleransi, selalu menjaga hati. Inilah pencipta babi nih, pencipta babi. Ya kan Kak? Oke. Toleransi, saling menjaga silaturahmi. Walaupun kita tidak satu akidah, yang penting tidak saling menyakiti. Oke kawanku. Habisin siapapun tetanggamu yang beragama Islam. Kunjungi saudara-saudaraku yang seagama Kristen. Ini momen yang tepat. Kita hanya menunggu hari apa yang mereka lakukan selama ini. Kita balas, kita serang balik. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada kalian semua, ketika kita menyerang, jangan lupa siapkan perlengkapan penuh. Pokoknya ini momen kita. Saya sendiri sudah siapkan ini kawan. Pokoknya nanti berapapun tetangga-tetanggaku yang beragama Islam, selesai. Halo Indonesia, Medan lagi berdarah-darah. Medan lagi sibuk demo. Pemerintah Medan sibuk membuat aturan urusan babi, urusan binatang, urusan piring orang. Begitu puasa, langsung bikin aturan. Apa coba yang di mau di situ? Supaya dapat periode 2 kali ya. Gara-gara babi ya, bikin aturan gara-gara binatang ya, gara-gara babi, ngurusin piring orang gitu. Oh, dibikin peraturan lebaran, iya biar aku terpilih nanti 2 periode gitu ya. Ya, begitu pejabat Medan ya. Ngurusin babi-babi aja gitu. Gua ngurusin binatang aja, bikin aturan kayak gitu. Saya bingung tuh dengan iman lu pada yang mayoritas. Kalau saya lihat di YouTube itu, katanya kalau kamu di suatu tempat tidak ada makanan, kamu tersesat, hanya di situ hanya ada babi, diperbolehkan makan daripada mati katanya. Halal katanya itu kalau udah kayak gitu ya kan. Saya bingung dengan aturan kalian itu. Ya. Kalau kamu tidak ada lagi makanan, hanya ada babi, daripada kamu mati, halal untuk dimakan. Terus gimana dong? Bingung saya aturan agama lu pada lu. Sibuk aja lu ngurusin babi, ya. Ini politik juga ini. Urusin tuh masyarakat lo yang miskin-miskin, yang korupsi ya. Jangan lu receh urusannya, urusan piring-piring orang aja kau urusin. Urusan perut orang. Ya, Medan akhir-akhir ini makin gak bagus tuh. Dibentur-benturin umatnya. Nanti turun lagi tuh yang pembenci babi. Yang pecinta babi kan udah demo tuh. Yang pembenci babi nanti turun lagi katanya, dibentur-benturin gini, ya. Jadi lu pejabat tuh hanya bentur-benturin. Kan kau bikin aturan kan bukan begitu aja diterima masyarakat lu di sana. Kamu aja yang bikin aturan kayak gitu. Hanya urusan babi, asal udah puasa aneh-aneh aja kalian. Katanya bulan penuh berkah, bulan penuh berkah. Tapi akhir-akhir ini bulan penuh masalah. Apapun kau bikin aturanmu itu, umatmu itu udah bermasalah dengan hidupnya. Banyak pengangguran di negara ini. Kau bikin peraturan-peraturan baru lagi. Cari makan susah, cari kerjaan susah di negara ini. Urusin apa pengangguran yang di Medan itu? Urusin itu narkoboy, urusin itu korupsi, urusin itu perempuan yang di jalan itu, yang jajakan diri itu, yang nggak punya kerjaan itu ya. Urusin kemiskinan itu, kamu jalan ke lapangan itu, bikin kayak Bapak Presiden, mantan Presiden itu, jalan ke lapangan, kau periksa itu masyarakatmu itu, makan apa enggak. Sekarang ini susah cari kerja, tau nggak? Lu bikin aturan masalah babi lagi. Masalah udah puasa, bikin aturan baru. Ada lagi tuh yang saya lihat di TikTok, di berita. Ada pengumuman dari yang pengurus-pengurus agama. Sebelum jam 4 jangan keluarkan dagangan. Jangan keluarkan dagangan. Terus lu tuh yang ahli agama bisa ngasih umat makan, bisa? Hah? Ada aja aturan negara ini. Malu dilihat luar negeri. Menjijikkan. Urusan perut aja. Urusan piring orang diurusin. Hah? Kecuali kalau di sodor-sodorin kayak kamu gitu. Nih makan. Itu salah. Ini enggak di tempatnya dia dagang. Dari dulu di situ.
Giliran kamu pemerintah, kau bikin aturan-aturan baru. Aneh-aneh aja kau jadi pejabat. Hah? Biar terpilih lo 2 kali ya. Urusin tuh yang korupsi. Urusin tuh masyarakat lo yang miskin. Urusin perempuan yang menjajah-jajakan diri di jalan itu kalau malam ya. Urusin. Yang sekali itu muncrak 50.000. Urusin. Tuh. Bikin kerjaannya. Bikin lowongan kerja. Jangan urusan piring orang kau urusin. Receh lu. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Ya, bahkan pemerintah pusat yang ada di negara Indonesia, terutama untuk Sumatera Utara, kota Medan ya. Orang seperti ini tidak boleh ada tinggal di negara Indonesia karena orang ini tidak baik ya. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Share videonya supaya kita bahas apa yang dilakukan oleh manusia yang parah yang tidak baik ini. Minggu lalu sudah ada demo di kota Medan dan keputusannya boleh kembali berjualan B2 atau bewong di Medan. Karena apa? Di Medan memang banyak masyarakat Nasrani yang boleh mengkonsumsi. Buat kami itu adalah halal makanan B2 itu ya. Kalaupun buat Anda memang tidak halal, jangan pernah dekati, jangan pernah beli dan jangan pernah nikmati ya. Itu buat yang beragama lain. Nah, tapi orang ini karena sudah ada kegiatan seperti itu dari pemerintah wali kota Medan mengizinkan kembali orang berjualan B2 di kota Medan, dia ini keberatan. Dia ini sebenarnya siapa? Kau siapa wanita biadab? Oi, kau siapa? Kau tidak layak hidup di Indonesia. Karena di Indonesia ini kita harus sadar, negara kita ini adalah negara majemuk yang memiliki agama yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui dan memiliki suku dan agama yang berbeda-beda. Beda suku, beda agama, tentu makanannya juga berbeda-beda. Kamu harus tahu itu. Jadi orang-orang seperti ini harusnya sekolah lagi, masuk sekolah SD. Kamu tidak punya pendidikan. Saya pastikan kamu tidak punya pendidikan moral Pancasila. Kau tidak pernah belajar, tahu nggak? Kau tidak lulus SD, TK pun mungkin kau nggak lulus. Sekalipun kau punya ijazah, berarti kau isi otakmu nggak sesuai dengan isi pendidikanmu. Kalau kamu lulus SMP atau SMA, tentu kau tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki agama yang berbeda-beda dan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Beda adat tentu beda agama, mungkin beda agama, mungkin beda adat dan beda makanannya. Kamu harus tahu itu. Buka lagi isi otakmu supaya hati dan pikiranmu tidak busuk ya. Jadi orang seperti ini dia berencana kembali menyidak orang-orang yang sudah berjualan B2 lagi di Medan. Mereka mengatakan kita sidak mereka berjualan di pasar, kita usir mereka. Ini punya keputusan orang-orang ini nih. Jadi orang seperti ini tidak boleh berada di negara Indonesia karena dia tidak sadar negara Indonesia ini adalah negara majemuk yang memiliki beragam-beragam agama dan beragam-beragam suku. Dia ini harus dipindahkan ke negara luar sana yang hanya mengakui satu agama, yang selalu merasa dia ini pemilik pintu surga, yang selalu merasa dia selalu masuk neraka, yang selalu dia merasa orang paling benar. Hei! Orang yang selalu merasa paling benar adalah orang yang paling banyak dosa, ya. Sebab manusia siapapun di dunia ini tidak ada yang mengatakan dia itu pasti pemilik surga, tidak. Kalau ada orang atau agama yang mengatakan agama saya dan saya lah yang masuk surga, tentunya kamu udah pastilah yang masuk neraka. Karena apa? Masuk surga atau masuk neraka itu hanya hak Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang memilih nanti siapa pemilik surganya yang kekal. Bukan manusia yang memilih. Kalau kita bisa memilih, tentu kita tinggal milih aja masuk surga. Jadi kamu tidak boleh tinggal di negara Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kota Medan, hindari orang ini. Kalau bisa, keluarkan dari kota Medan orang ini. Karena apa? Ini membuat kericuan dan merencanakan hal-hal yang tidak baik di kota Medan. Kota Medan itu adalah kota yang sangat kondusif. Kota Medan itu adalah kota yang sangat toleran. Kita beragam-ragam suku, beragam-ragam agama harus bisa hidup berdampingan, bertoleransi, berdamai, dan hiduplah di dalam sukacita, ya. Karena hidup kita ini tidak akan ratusan tahun, kita hidup di dunia ini hanya puluhan tahun. Kamu harus sadar itu manusia yang tidak baik, manusia biadab seperti kau.
share video saya ini teman-teman, supaya manusia-manusia di Indonesia ini memahami bahwa hidup berdampingan dan bertoleransi itu sangat penting. Sejahtera bagi semua berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Boas buka suara terkait dengan surat edaran dari wali kota terkait dengan daging bebong, saudara. Boas menyatakan secara tegas 8 poin yang perlu diperhatikan oleh wali kota Medan. Yang pertama, Boas mengatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E berbunyi bahwa negara menjamin individu setiap orang untuk memilih bidang usaha atau pekerjaan demi kelangsungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Boas Simanjuntak menyatakan Indonesia bukan negara syariah. Indonesia bukan negara mayoritas. Indonesia bukan negara atau milik gatrun. Indonesia bukan milik pemabuk kencing onta, serta bukan milik gerombolan rasis, ungkapnya. Yang ketiga, Boas menyatakan secara tegas bahwa peribadatan umat Kristen terus dipersekusi di plaza ditutup dan pembangunan gerejanya dilarang. Dan sekarang nyawa kehidupan penjual daging bebong mau dimatikan, saudara. Yang keempat, Boas menyatakan secara tegas, bagi kami umat non-Islam, daging bebong adalah halal bagi kami. Dan penjual daging bebong tidak pernah menawarkan kepada umat Islam atau kepada orang lain selain umat Kristen. Ya. Kelima, Boas Simanjuntak secara tegas mengatakan bahwa pengelolaan atau penataan daging bebong adalah topeng kebencian terhadap kepada non-Islam yang beranggapan Indonesia negara syariah milik mayoritas yang ditunggangin oleh gerombolan katrun rasis yang mabuk kencing onta, ungkapnya. 6. Simanjuntak mengatakan daging bebong bukan barang narkoboy, saudara. Ya, daging bebong bukan barang seperti narkoboy. Harusnya tidak perlu dilarang. Ya, yang perlu dilarang adalah narkoboy, karena di Kota Medan banyak merajalela narkoboy, saudara. Yang seharusnya itu yang dilakukan, yang diselesaikan, yang ditindak secara tegas oleh wali kota Medan. Ya, sekali lagi bahwa daging bebong bukan barang seperti narkoboy. Ya, itu keenam. Yang ketujuh, Simanjuntak menegaskan apabila gerombolan rasis ini yang sudah mabuk kencing otak gatrun melakukan aksi turun lapangan untuk menutup atau sidak penjualan daging bebong, di mana tempat penjualan daging bebong disidak oleh orang-orang tertentu, maka Boas Simanjuntak siap menggerakkan kembali puluhan ribu massa peternak bebong, penjual daging bebong, dan konsumen daging bebong, saudara. Yang kedelapan, Boas Simanjuntak menegaskan, kami sudah muak dan jenuh kelakuan para katrun rasis dan intoleran yang selama ini mengintimidasi dan menganiaya kami. Mereka hanya sekelompok kecil atau gerombolan kecil yang disebut dengan katrun rasis yang senantiasa menyebut diri mereka mayoritas. Nah teman-teman, di akhir sikap dan ketegasan Boas Simanjuntak yang mengatakan Indonesia adalah Pancasila yang berajas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang berbalut Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara khilafah, bukan negara milik mayoritas, bukan negara milik katrun, bukan negara milik segerombolan rasis yang mabuk kencing otak, bukan.
Tetapi negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, milik bersama. Siapapun mereka, hanya satu, yaitu kita semuanya, Indonesia. Jadi oleh sebab itu, saudara, di dalam akhir pernyataan sikap Bu Simanjuntak terkait dengan hal ini, bahwa kita memahami Indonesia adalah negara Pancasila yang berajas pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbalut Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Artinya, kedati pun kita berbeda-beda, makanan kita berbeda, dan lain sebagainya berbeda, keyakinan kita berbeda, namun kita di dalam satu kesatuan, yaitu NKRI harga mati. Ini yang dimaksud oleh Bu Simanjuntak. Jadi oleh sebab itu, saudara, kiranya mengenai hal ini akan terus terjadi komunikasi yang baik, sehingga pada akhirnya ada kedamaian dan ketenteraman antar sesama dan warga dan umat. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara, komentar membantu mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.